Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal menarik, info menarik, berita menarik seputar sepak bola Eropa. Kebetulan nanti malam akan ada pertandingan antara Bayern Munchen melawan PSG. Di sana sudah akan sangat tersaji pertandingan yang luar biasa menarik karena kedua tim memiliki skuad yang bagus dua-duanya, kedalaman skuad juga bagus dua-duanya. Mental akan sangat menentukan siapa juaranya untuk malam nanti. Jadi kita saksikan nanti malam bersama-sama. Baik, teman-teman, saya akan ulas dulu nih Barcelona. Pasca kekalahan 2-8, otomatis para pengamat sepak bola atau pecinta sepak bola atau hanya sebagai penonton biasa pun sudah menduga-duga bahwa akan terjadi perombakan besar di Barcelona. Yang pertama tentu pelatih. Sebagus apapun pelatih, jika kalah 2-8 tuh pasti dia akan berhenti. Kenapa? Karena untuk membuat suasana kembali normal. Ada suasana baru di dalam tim. Meskipun tidak mutlak kesalahan pelatih, tetapi sudah merupakan sebuah tanggung jawab bagi seorang pelatih jika kalah telak, memang biasanya mengundurkan diri kalaupun tidak dipecat. Maka sudah tidak aneh kalau setelah kekalahan 2-8 Barcelona ada pengumuman dari manajemen untuk memecat Setien. Sebenarnya manajemen Barcelona lah yang bertanggung jawab besar atas kekalahan Barcelona 2-8. Kenapa? Karena dari awal perekrutan Setien itu sudah merupakan sebuah masalah bagi para pemain Barcelona. Kenapa? Meskipun memang pemain tidak bisa meminta siapa pelatih yang harus melatih mereka, karena itu adalah wewenang manajemen, tapi dengan datangnya Setien yang notabene belum berprestasi di kancah Eropa, tentu membuat para pemain itu sedikit pesimistis apakah mereka mampu bersaing melawan kompetitornya baik di Liga maupun di Eropa. Setien sendiri juga ada penentangan ya dari Lionel Messi, plus kebijakan transfer yang dibuat oleh direktur teknik juga mendatangkan Griezmann yang sampai malam kekalahan 2-8 dari Bayern Munchen, Griezmann tetap tidak bermain. Artinya sudah ada disharmonisasi besar di Barcelona, sehingga tentu kalau sudah sebuah tim terjadi disharmonisasi, tim itu tidak akan berkembang, maka perlu diadakan perombakan. Keputusan terbaik sudah dibuat oleh manajemen dengan pertama-tama memecat direktur teknik mereka Erik Abidal, lalu kemudian diteruskan dengan pemecatan Setien. Erik Abidal sendiri sudah pernah bertengkar dengan Lionel Messi ya. Karena bagaimanapun direktur teknik, pelatih bertanggung jawab atas prestasi klub, yang tentu yang paling besar tanggung jawabnya adalah pemain itu sendiri. Maka di pemain pun tidak luput dari perombakannya. Dikabarkan pemain-pemain yang sudah di atas 30 tahun akan meninggalkan El Barça. Pique sudah mulai ditawar oleh Fulham, kemudian Luis Suarez juga negosiasi dengan Ajax, tapi Luis Suareznya kayaknya masih belum mau pulang ke Ajax, yang notabene adalah klub pertamanya di Eropa. Lalu kemudian ada juga Sergio Busquets yang mungkin tidak akan masuk di strategi Ronald Koeman. Messi yang merupakan kejutan terbesar, dikatakan bahwa Messi ingin meninggalkan klub dan tidak memiliki semangat lagi untuk memperkuat Barcelona. Sebenarnya Messi sudah terlihat tidak semangatnya di awal musim ketika dia terlihat tidak semangat dalam kelihatan di lapangan, passionnya itu menurun tajam. Dia seolah berjalan, tendangannya pun biasa-biasa saja, tidak segarang Messi sebelum-sebelumnya. Karena faktor mentalitas, faktor motivasi sangat berpengaruh kepada pemain ketika pemain keluar kemampuan terbaiknya. Kemudian Messi ini tentu ditawarkan kepada klub-klub, atau bukan ditawarkan, negosiasi dengan klub-klub yang memiliki kemungkinan besar untuk merekrutnya, klub yang memiliki gocek tinggi. Yang digosipkan dekat dan sedang negosiasi itu PSG, Inter Milan, dan Manchester City. Inter Milan sudah start sejak awal ketika media Inter Milan Sunning lewat channel TV-nya PPTV di Cina itu sudah membuat siluetnya dengan gambar Messi hitam putih ketika melawan Napoli. Iklan Inter lawan Napoli di stasiun TV Cina milik Sunning itu dengan logo Lionel Messi, dengan siluetnya Lionel Messi, itu sempat diprotes oleh Barcelona.
Kemudian disusul dengan kabar ayahnya Messi sekaligus agennya Messi, Jorge Mendes, membeli sebuah apartemen di Milan ya. Kemudian Messi juga menyusul membeli apartemen. Indikasikah Messi pindah ke Inter Milan? Tidak serta-merta bisa dikatakan seperti itu, karena pembelian properti identik dengan investasi. Tidak melulu si pemain tersebut akan pindah ke kota tersebut atau memperkuat tim di kota tersebut. Kemudian peluangnya justru besarnya di PSG nih. Meskipun tadi disebut Inter Milan memiliki starting point untuk mendapatkan Lionel Messi, tapi sebenarnya PSG yang memiliki peluang bagus untuk merekrut Messi. Apa? Yaitu uang yang besar. Kita tahu PSG memiliki daya untuk membeli pemain-pemain bintang sudah tidak diragukan lagi. Ketika Neymar langsung ditebus, Icardi ditebus, Di Maria ditebus, Mbappe ditebus. Luar biasa. Mereka kumpulkan seluruh pemain bintang demi satu tujuan, mereka menguasai Eropa. Jadi kali ini ketika ada peluang sedikit pun untuk merekrut Messi, rasa-rasanya tidak akan dibiarkan begitu saja peluang itu luput oleh PSG. PSG sendiri sudah mulai merampingkan skuadnya untuk lebih memilih pemain-pemain muda seperti halnya Edinson Cavani yang tidak lagi diperkuat tidak diperpanjang kontraknya dan sekarang free agent dan tidak memperkuat klub manapun. Messi masuk ke PSG akan membentuk triple yang luar biasa, yaitu Mbappe, Neymar, dan Messi akan sangat luar biasa. Sehingga yang akan terjadi, PSG akan menjadi klub yang paling ditakutkan di Eropa. Kemudian untuk Juventus ya. Juventus mulai kesulitan untuk membayar gaji Ronaldo. Ronaldo sudah mulai ditawarkan ke Barcelona, sudah ditawarkan ke klub-klub yang memiliki gocek, termasuk PSG juga ditawarin. 31 juta euro per tahun bukan angka kecil, apalagi klub sudah tidak ditonton langsung oleh pendukungnya di stadion sehingga penghasilan dari tiket sponsor menurun tajam, sehingga Juventus perlu merestrukturisasi finansialnya, merestrukturisasi pemainnya menjadi lebih muda. Dan Andrea Pirlo adalah jawaban pertama untuk mewujudkan skuad Juventus yang jauh lebih muda. Dikatakan Ronaldo kalau pindah akan mendapatkan uang yang sangat banyak, kemudian bisa dipakai untuk membeli pemain-pemain muda yang jauh lebih hebat. Kemudian Aaron Ramsey juga sudah pasti akan meninggalkan Juventus. Kemudian Dybala digosipkan akan ditukar juga dengan Pogba, tetapi itu masih dalam tahap gosip, masih belum ada pembicaraan yang serius. Tetapi restrukturisasi jelas akan dilaksanakan atau dilakukan oleh Juventus dan akan membalance atau menyeimbangkan antara pengeluaran mereka untuk menggaji pemain dan pemasukan mereka selama kompetisi di Eropa dan di Serie A yang menurun drastis akibat penurunan dari tiket penonton. Itu dari Juventus. Kemudian kita akan pindah ke klub lainnya, yaitu ke Manchester United. Kemarin Manchester United sudah dikabarkan santer akan mendatangkan Jadon Sancho. Tapi 100 juta euro itu adalah bagi Man United yang sekarang pemiliknya adalah bisnismen sejati, tentu tidak akan mudah mengeluarkan uang 100 juta euro. Seluruh pendukung Manchester United berpikir bahwa Jadon Sancho adalah jawaban, tetapi bagi pemilik klub Jadon Sancho adalah bencana bagi keuangan Manchester United, sehingga Manchester United mengurungkan niat untuk mendaratkan Jadon Sancho ke Man United atau ke skuad oleh Gunnar Solskjaer karena pertimbangan finansial yang memberatkan. Sehingga pembicaraan dengan Jadon Sancho terlihat dihentikan atau menunggu situasi kondisi di mana Dortmund akan menurunkan harga dari Jadon Sancho. Untuk penggantinya sendiri, MU masih tetap mengejar pemain-pemain untuk lini tengah yang justru saya bingung. Kenapa bingung? Sebenarnya MU yang paling urgent itu adalah menambah lini sektor pertahanan. Apalagi Maguire sekarang terlihat sendirian bermain setelah Lindelof pun kemarin melakukan banyak sekali blunder-blunder yang di luar dugaan, blunder yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemain yang memakai baju setan merah. Artinya, Manchester United harusnya lebih fokus untuk mengedepankan perekrutan lini belakang, bukan lini depan. Ini yang menjadi pusat pertimbangan dari Ole Gunnar Solskjaer, sehingga ketika tahu bahwa Jadon Sancho tidak lagi masuk dalam
tidak masuk akal untuk mendatangkan dia dengan harga 100 juta euro, Manchester United mengalihkan bidikannya untuk menambah kekuatan di belakang. Magalhaes, seorang back Brazil yang akan didatangkan dari klub Prancis katanya. Kemudian kita berlanjut, Arsene Wenger dikabarkan akan melatih Belanda. Kenapa? Karena Belanda sekarang kosong. Kursi kepelatihan dari Belanda itu sekarang kosong karena Ronald Koeman pindah ke Barcelona. Begitu. Kemudian kita akan pindah ke Inter Milan. Inter Milan digosipkan akan ditinggalkan oleh Antonio Conte. Kenapa akan ditinggalkan oleh Antonio Conte? Padahal prestasi Inter itu tidak buruk. Ya, betul. Manajemen sangat puas dengan kinerja Conte, tapi Conte dikabarkan tidak betah berada di Inter Milan. Untuk alasannya adalah alasan keluarga dan lain-lain, tetapi masih sedang dilakukan pembicaraan terkait masa depan Conte. Untuk menggantikan posisi Conte, Massimiliano Allegri sudah siap untuk menggantikan. Inilah Italia. Italia kalau mengganti pelatih itu oleh pelatih Italia lagi, oleh orang-orang itu lagi. Putar-putar aja terus di sana sehingga dari segi teknik taktik permainan itu cenderung stuck ya. Jadi tidak mencoba untuk mendatangkan misal pelatih dari Jerman, pelatih dari Argentina seperti Pochettino yang sekarang juga free agent. Tetapi justru yang diambil adalah Allegri. Allegri tidak buruk, tetapi menurut saya akan jauh lebih baik kalau Pochettino. Nah, sehingga pembicaraan pemain yang akan kemungkinan datang ke Inter itu terhambat. Yang sudah resmi tentu Hakimi, Tonali juga masa negosiasi tahap akhir. Biragi diperpanjang peminjamannya dari Fiorentina, Dalbert dibiarkan untuk tetap di Fiorentina, Lazaro yang masa peminjamannya di Newcastle habis dibiarkan untuk memperkuat Mönchengladbach di Liga Jerman. Untuk pemain yang akan datang sendiri, Inter Milan menunggu keputusan Antonio Conte karena untuk gosip sudah banyak, termasuk Emerson Palmieri yang dikatakan akan datang ke Inter Milan, tetapi semuanya kembali ke ke Conte karena kalau ganti pelatih tentu skema pun akan berbeda dan keinginan pelatih yang baru pun pasti berbeda dengan Antonio Conte. Mungkin untuk gosip transfer kali ini dicukupkan sekian. Nanti kita ketemu lagi di update transfer berikutnya yang lebih valid karena sekarang masih dalam tahap negosiasi, kebanyakan klub masih tahap negosiasi. Partai final Liga Champions pun masih akan digelar nanti malam. Terus pertemuan evaluasi klub juga masih berjalan. Maka dalam minggu-minggu ke depan akan terjadi update mengejutkan di dunia transfer. Yang paling ditunggu adalah Messi dan Ronaldo. Apakah akan tetap di Barcelona dan di Juventus atau memilih untuk hengkang dan mencari klub baru yang mampu menggaji besarnya gaji mereka. Oke? Begitu saja, selamat malam semuanya. Semoga betah di channel Biru Hitam. Kalau bermanfaat dan dirasa manfaatnya ada, kegunaannya ada, silakan like dan subscribe. Jika tidak masalah, cukup ditonton saja. Terima kasih. Selamat malam.